Nanti sore kita masih ada satu agenda bersama dengan distrik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang untuk semua sampurasul. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi al-karim. Amma ba'd. Yang saya hormati rekan-rekan pimpinan dan anggota Badan Anggaran DPRD Kota Bandung yang hadir dalam kesempatan ini. Lalu kemudian yang saya hormati Kepala Dinas Kesehatan beserta seluruh jajarannya dan para direktur rumah sakit yang hadir dalam kesempatan ini. Lalu kemudian dari tim TAPD yang mungkin membersamai kegiatan kita pada hari ini. Puji syukur, mari kita sama-sama panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena hari ini masih diberikan kesehatan, kekuatan, serta kesempatan untuk menunaikan tugas yang diberikan kepada kita. Terima kasih kepada rekan-rekan anggota Badan Anggaran dan juga dari rekan-rekan OPD yang hadir dalam kesempatan ini, dan mudah-mudahan dalam pembahasan ini kita diberikan kelancaran, kemudahan dan keberkahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bapak Ibu hadirin sekalian, kemarin kita sudah melakukan pembahasan terkait pendapatan ya. Dan hari ini kita akan masuk kepada materi belajar. Oleh karena itu saya persilahkan nanti Pak Anhar untuk menyampaikan postur atau katakanlah rencana yang ingin dilakukan di OPD-nya di tahun 2025 yang akan datang. Tentu kami mengharapkan sekali agar rancangan atau rencana ini jadi antaranya juga berdasarkan kajian ilmiah, karena dari sekian pertemuan ini dengan berbagai OPD kelihatan sekali ada kelemahan dari situ. Nah, mudah-mudahan Dinkes bisa salah satu yang memperbaiki. Maka Pak Anhar dipersilakan. Terima kasih pimpinan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat pimpinan Badan Anggaran beserta bapak-bapak anggota Badan Anggaran. Alhamdulillah hari ini kami dapat hadir lengkap Pak dengan 3 direktur rumah sakit. Mohon izin mungkin nanti tiap rumah sakit juga diberi kesempatan memaparkan. Kami juga didampingi oleh TAPD, sudah hadir dari Pemelipukan ya? BKAD belum, sudah ada. Pemelipukan dan BKAD juga sudah hadir. Izin kami memaparkan dulu Dinas Kesehatan, rencana kerja Dinas Kesehatan tahun 2025. Lanjut. Ya ini dasar hukum, jadi saya lewat saja barangkali lanjut. Tema pembangunan tahun 2025 kita mengikuti dari pusat dan dari pemerintah Provinsi Jawa Barat seiring tentu saja tambah dengan muatan lokal, kira-kira peningkatan daya saing perekonomian dan infrastruktur kota yang inklusif didukung dengan SDM dan pemerintahan yang akan lanjut. Prioritas pembangunan tahun 2025 ada 4, kami barangkali sangat terkait dengan sumber daya manusia yang kompetitif sebagai pilar utama pembangunan kota yang visioner. Lanjut. Keterkaitan RKPD 2025 dengan strategi bidang kesehatan 2024-2025, sumber daya manusia yang kompetitif tadi dikaitkan dengan strategi pertama, peningkatan kualitas dan daya saing sumber daya manusia serta sarana dan prasarana pendukungnya. Lanjut. Arah kebijakan belanja daerah tahun 2025, yang pertama pemahaman terhadap arah kebijakan pembangunan nasional dan daerah yang tertuang dalam RKP dan RKPD, mengidentifikasi dan menetapkan prioritas yang perlu dibiayai. Di sini termasuk kesehatan. Yang ketiga adalah penilaian risiko terhadap program dan kegiatan yang dianggarkan untuk membantu dalam memetakan dan memitigasi potensi risiko yang dapat menghambat pencapaian tujuan. Yang 4, mendorong model pembiayaan kolaboratif yang mengekankan pada penyelesaian isu tematik Kota Bandung, kami terkait dengan kemiskinan, stunting, kemudian P3DN dan lain sebagainya. Lanjutkan.
Ini barangkali Pak, prioritas pembangunan Kota Bandung, peningkatan derajat kesehatan masyarakat. Kami mempunyai 5 program, 21 kegiatan, 45 sub kegiatan. Mungkin termasuk yang paling banyak, SKPD yang paling banyak sub kegiatannya. Perangkat daerahnya, Dinas Kesehatan termasuk Puskesmas, P2 Kate dan Lab, dan 3 rumah sakit. Jumlah anggaran yang direncanakan pada tahun 2025 adalah 1.542.324.311. Lanjut. Kalau dikaitkan dengan hubungan kinerja kegiatan dan program terhadap outcome pada prioritas pembangunan kesehatan 2025, tadi sudah disampaikan, prioritasnya adalah sumber daya manusia sebagai pilar utama pembangunan yang visioner. 21 kegiatan, 41 kegiatan, 1,5 triliun. IKU kami ada 5, angka kematian ibu, angka kematian bayi, prevalensi stunting, angka kejadian penyakit, presentase pelayanan publik Dinas Kesehatan kategori sangat baik. IKU pemerintah Kota Bandungnya adalah umur harapan hidup, kemudian perangkat daerahnya tadi sudah disebutkan Dinas Kesehatan dan 3 rumah sakit daerah. Lanjutkan. Ini gambarannya dari 1,5 triliun tadi, Dinas Kesehatan 75,75% kurang lebih, kemudian RSUD Kota Bandung itu 120 miliar 8%, betul ya. Kemudian RSUD Bandung Kiwari 14%, 207 miliar, 207,6 miliar. Dan RSKGM 3%, 51,17 miliar. Lanjutkan. Maaf ini agak padat, tapi kami ingin menggambarkan bahwa 1,5 triliun itu 592 miliarnya atau 38%-nya adalah untuk gaji dan tunjangan. Dan yang 592 miliar itu semuanya disimpan di anggaran Dinas Kesehatan. Jadi sebagian tadi yang rumah sakit ini untuk kira-kira 3 ribuan pegawai kurang lebih ya, di Dinas Kesehatan, Puskesmas dan di rumah sakit. Jadi kemudian yang cukup besar barangkali yang warna merah adalah belanja barang jasa atau modal Dinas Kesehatan mencapai 183 miliar. Kemudian yang lainnya barangkali dapat dilihat, nanti di bawahnya ada rincian lagi yang akan saya highlight barangkali. Lanjutkan. Ini rincian program kegiatan subkegiatan. Saya lanjutkan. Izin dari 5 kegiatan. Diganti Excel dulu Pak. Ya, udah. Yang di bagian Excel. Ya, saya tidak akan menceritakan semuanya, barangkali Pak Ketua. Beberapa yang akan saya highlight aja. Yang pertama adalah yang A11, penyediaan gaji dan tunjangan 562 miliar itu untuk kurang lebih 2.864 orang bulan, itu seluruh pegawai, baik di Puskesmas, di Dinas maupun di rumah sakit. Kemudian kita loncat saja ke A6. Poin ke-14-nya, pengadaan kendaraan dinas operasional atau lapangan. Kami merencanakan membeli 5 unit kendaraan operasional, termasuk diantaranya ambulans sebanyak 3 buah untuk tahun depan. Kemudian di halaman selanjutnya di B 1026 di lembar selanjutnya, pembangunan Puskesmas. Tahun depan kami menyediakan anggaran pembangunan Puskesmas senilai 40 miliar untuk 11 unit. Ada yang rehab berat, ada yang rehab sedang. Kemudian di halaman selanjutnya yang terakhir barangkali yang saya tandai adalah masih B 1126, pengelolaan jaminan kesehatan masyarakat. Tahun depan kami menyediakan anggaran senilai 237,029 miliar. Biasanya anggaran seperti itu kami estimasikan cukup untuk 1 tahun
Atau kalaupun ada kekurangan yang akan ditutupi nanti di perubahan anggaran, biasanya angkanya tidak terlalu besar, antara 5 sampai 10 miliar. Tergantung juga barangkali penambahan pesertaan. Dari kami demikian, Pak Ketua. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Pak. Jadi anggaran belanja untuk Ringkas 1,16 triliun ya. 15. Satu. Oh yang di Iya, saya. iya. Termasuk gaji di situ. Terus gaji 38% ya. Maka dipersilakan ke para direksi Pak Dr. Yori mungkin terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat pimpinan Bangga dan yang kami hormati para anggota Bangga dan juga para kepala OPD dan seluruh undangan peserta pertemuan Bangga. Izin kami akan menyampaikan rencana belanja RSUD Bandung Kiwari di tahun 2020. Oke, slide. Ini gambarannya Pak Ketua, izin bahwa saat ini RSUD yang sejak tahun 2020 menempati gedung baru. Di tahun 2022 Januari kami naik kelas dari kelas C menjadi kelas B dan berpindah tipe dari tipe khusus menjadi tipe umum. Di sini terlihat di grafik belakang bahwa setelah kita menempati tempat gedung yang baru yang di Kopo sekarang, kami dulu hanya punya 65 tempat tidur. Tapi berkembang dengan berjalannya waktu dan kebutuhan dari masyarakat Kota Bandung dan juga sebagian masyarakat luar Kota Bandung, kami ada eskalasi atau peningkatan ketersediaan tempat tidur di 138. Kemudian yang cukup signifikan Bapak Ibu adalah di tahun 2022. Di tahun 2022 ini momentumnya adalah pindah kelas dan naik tipe. Dan ini di dalam 1 tahun ini kami menaikkan 2 kali kapasitas tempat tidur. Di tahun 2023 kami upayakan lagi untuk meningkatkan pelayanan dengan menambah sampai 304. Di tahun 2024 dulu juga ada peristiwa meningkatnya DBD-MA dan kami ada arahan juga dulu dari Dinas Kesehatan Provinsi dan Kota Bandung di Pak Kadis bahwa seluruh rumah sakit tidak boleh menolak pasien dan harus meningkatkan kapasitas tempat tidur dari masing-masing rumah sakit. Dan terlihat di grafik yang warna merah kami meningkat sampai 333 kondisi existing saat ini. Kebijakan tentang KRIS Pak, kelas rawat inap standar dari BPJS ini harus diberlakukan nanti di bulan Juni 2025. Jadi tidak ada lagi tawar-menawar begitu seruannya karena sudah beberapa kali mundur, jadi harus ditetapkan di bulan Juni tersebut. Sehingga kami saat ini juga sudah menyiapkan ada 12 indikator dalam persyaratannya. Untuk Bandung Kiwari dari 12 indikator sudah terpenuhi 10, tinggal 2 lagi. Jadi insya Allah di akhir tahun ini kami bisa menyelesaikan, sehingga kami punya estimasi di tahun 2025 KRIS ini kami bisa tersedia di 420 tempat tidur. Jadi tidak akan mengganggu pelayanan BPJS, juga tidak akan mengganggu pelayanan umum lainnya. Slide. Ini indeks keberhasilan digambarkan dengan indeks kepuasan masyarakat. Kami ada peningkatan dari tahun 2021 dari yang standarnya B, nilainya B, 2022 masih B, dan di 2023 kita alhamdulillah bisa naik ke posisi A dengan predikat sangat baik dalam urusan kepuasan dari masyarakat. Ini kepuasan yang diberikan kepada para peserta atau pasien yang datang ke rumah sakit yang menilai sendiri hasil pelayanan dari rumah sakit kita. Selain ini grafik kunjungan pasien Pak Ketua dan Ibu Bapak yang terhormat dari tahun 2021, ini pasien yang dirawat. Jadi grafik kami rawat inap itu ada istilahnya grafik BOR Pak, bed of opportunities, okupansi. BOR ini hampir di atas 80%, jadi boleh dikatakan itu kondisinya penuh. Dan tahun 2023 ada 24.000 dalam setahun
tahun, jadi kalau dirata-ratakan sehari ada 70 pasien baru dirawat di rumah sakit. Lalu untuk tahun 2024 ada kecenderungan meningkat karena baru sampai bulan 8, grafiknya udah mendekati grafik tahun sebelumnya. Oke, slide. Ini yang sebelah kiri adalah kunjungan rawat jalan. Jadi sudah banyak sekarang pasien-pasien yang datang ke Polri karena ketersediaan layanan spesialistiknya yang sudah jadi banyak tersedia, sehingga ada banyak pilihan untuk masyarakat untuk memilih pelayanan yang ada di rumah sakit. Di tahun 2023 menjadi puncaknya sama seiring dengan tadi. Jadi kurang lebih ada 86.000 dalam setahun, kalau dirata-ratakan per hari sekitar 200 sampai 220 pasien orang yang datang ke poliklinik. Sampai bulan Agustus, grafik yang warna ungu sudah hampir mendekati grafik tahun 2023, jadi ada prediksi ada peningkatan pasien, jumlah pasien yang masuk ke poli rawat jalan. Begitu juga yang kanan di IGD, ini juga peningkatannya di 2023, 2024 kan itu berupaya untuk menambah tempat tidur di IGD. Jadi selalu berupaya untuk berkomitmen, dan juga arahan dari Dinas Kesehatan bahwa tidak boleh ada uraian antrian atau sampai pelayanan IGD itu mengular keluar, karena dulu fenomenanya di awal tahun 2024 dan akhir tahun 2023 pernah ada situasi seperti itu di Kota Bandung karena ada peningkatan kasus DBD. Ini kondisi SDM ini Bapak Ibu, yang sebelah kiri adalah grafik status kepegawaiannya. Jadi dari 1087 SDM yang ada di Batu Kiwari, 70%-nya adalah pegawai dengan status BLUD. Nah, ini barangkali digambarkan bahwa ini yang cukup menjadi beban dari BLUD, karena untuk penggajiannya semuanya harus dari BLUD. Untuk ASN-nya dan ASN, PNS dan P3K-nya kalau dimakan baru hanya 28%. Tapi saat ini kami mendapatkan informasi dan rapat-rapat untuk berupaya untuk terus bisa mendapatkan kuota yang cukup banyak agar nanti peluang untuk P3K atau untuk PNS-nya bisa lebih tinggi lagi. Perbandingan yang sebelah kanan adalah rasio antara tenaga kesehatan dan non kesehatan. Ini menggambarkan bahwa sebuah rumah sakit yang sehat harus terdiri dari minimal 70% untuk tenaga kesehatannya, jadi rasio dengan non kesehatannya. Oke, slide. Sebagai prioritas program di tahun 2025, prioritas pembangunan Kota Bandung, kita mengacunya ke sana, yaitu peningkatan derajat kesehatan masyarakat. Kami di rumah sakit ada 3 program utama yang terdiri dari 8 kegiatan dan 15 subkegiatan. Total anggarannya adalah 207.650.000.000. Slide. Nah, ini mungkin hubungan antara kinerja program dan kegiatan dengan outcome-nya. Jadi SDM yang kompetitif, SDM unggul, nakes unggul, ini menjadi pilar utama dalam pembangunan kita yang visioner. Tadi terdiri dari 3 program, 8 kegiatan, dan 15 subkegiatan. Dengan anggaran tadi tersebut 207 miliar, yang ini memberikan outputnya adalah indeks kinerja utama, indeks kepuasan masyarakat, dan akreditasi paripurna. Akreditasi ini merupakan urusan wajib di rumah sakit, di pelayanan kesehatan yang harus dijaga selama 4 tahun lamanya. Kami sudah melakukan ini di tahun 2022, menjadi peningkatan dari tingkat madya menjadi tingkat paripurna. Dan kami akan berupaya di tahun 2026 bulan Desember kami tetap bertahan di akreditasi paripurna dengan menjaga mutu kualitas pelayanan dan memberikan outcome-nya adalah umur harapan hidup. Slide. Dari anggaran 207 miliar, itu bagi menjadi 2 sumber anggaran. Yang pertama dari APBD-nya yang sudah masuk ke dalam SIPD adalah 23 miliar 900 juta. Dan dari BLUD-nya, alhamdulillah Pak Ketua, ini lanjutan dari rapat kemarin, jadi kami sudah mendapatkan target penurunan penyesuaian, sehingga di 2025
Target BLUD kami adalah sebanyak 183 miliar 750 juta. Insya Allah kalau melihat dari kinerja tahun 2024 dan sebelumnya ini sudah mencapai, maka mungkin bisa lebih. Oke, ini uraiannya dari 3 program, 8 kegiatan yang kegiatan dari pembiayaan APBD ya, dimulai dengan penyediaan komponen infrastruktur listrik atau yang bersifat umum, ada di kelompok yang program penunjang selain. Kemudian ada pengadaan mebel ini untuk pemenuhan kamar yang tadi. Karena space-nya masih ada, kami masih mempunyai uring atau sayap yang sebelah barat. Itu masih kita bisa lakukan instalasi penambahan ruangan. Tapi ini belum maksimal, baru sebagian, sehingga bisa memenuhi tadi 420-an. Kemudian urusan lainnya yang biasa dilakukan di rumah sakit, jadi kebutuhan dasar itu seperti penyediaan jasa umum kantor dan peralatan listrik. Yang selanjutnya di poin program nomor 4, biaya pemeliharaan, perizinan, kendaraan dinas, maintenance gedung dan bangunan. Ini pun kami lakukan karena gedung pun saat ini sudah masuk ke 5 tahun setelah dari pembangunan, jadi mungkin memerlukan juga maintenance yang tidak sedikit. Poin nomor 5 ini tadi adalah target BLUD karena masuk ke dalam program ada 183 miliar. Slide. Lalu ada sistem pelaporan dan lain-lain. Kemudian juga ada penyediaan pelayanan medik, keperawatan dan juga yang sifatnya umum. Juga pengembangan rumah sakit karena kemarin juga disampaikan bahwa inginnya ada pengembangan, apakah itu naik kelas menjadi sempurna, apakah penambahan juga SDM diperhitungkan, dan juga sebagai status rumah sakit menjadi rumah sakit pendidikan. Dan ini memerlukan peningkatan kapasitas SDM yang ada. Saat ini SDM kami sudah mumpuni terhadap menjadi SDM nakes pendidik. Oke. Nah, ini pengadaan alat-alat kesehatan di sini dimasukkan memang tidak belum optimal karena memang masih ada kebutuhan yang belum dimasukkan. Kemudian nomor 14 ini adalah justru yang paling utama karena kebutuhan obat bahan habis pakai dalam setahun di rumah sakit kita ini kurang lebih sekitar 37,5 miliar kebutuhan dalam setahunnya. Karena tadi dengan adanya peningkatan pasien dan perhitungan penanganan pasien di tahun berjalan. Kemudian nomor 15 ada pemeliharaan rutin berkala alat kesehatan yang juga harus dilakukan seperti pemeriksaan kalibrasi. Karena memang itu diatur juga dalam Permenkesnya bahwa setiap kes harus semua dikalibrasi. Nah, yang ke-16 adalah yang akreditasi. Ini kami ada pertemuan rutin untuk evaluasi agar si akreditasi nilainya tidak jatuh ke utama atau ke nilai yang lebih bawah lagi. Baik. Ini yang program terakhir. Ini peningkatan mutu dan kompetensi. Jadi sumber daya kita baik nakes atau non nakes dilakukan peningkatan kapasitasnya agar menjadi SDM unggul sesuai dengan tupoksi, profesi dan keahliannya. Baik. Bapak pimpinan bangga dan para anggota bangga dan berhormat, ini mungkin setelah berhitung dari juga hasil analisis dari rumah sakit untuk kebutuhan di tahun 2025, kami mencoba mengusulkan ini dengan analisisnya sebagai berikut. Yang pertama adalah pengadaan obat dan bahan habis pakai. Ini dengan tadi anggaran sekitar 23 miliar, masih ada kekurangan yaitu sebesar 11 miliar. 11 miliar ini pun untuk pemenuhan obat dan bahan habis pakai hanya sampai 6 bulan. Nah, itu untuk perhitungan di tahun 2025 berdasarkan hasil pasien yang ada di tahun 2024.
Yang nomor 2-nya jasa, kami menjaga kualitas dan mutu pelayanan, kebersihan, K3 di rumah sakit dengan tetap menjaga unsur ini. Jadi ada pembayaran jasa cleaning service dan security. Untuk pembayaran hanya cukup untuk 10 bulan saja di angka 9 miliar. Kemudian untuk listrik pun ini udah banyak kemajuan yang pembayaran tiap bulannya sekarang semakin lama semakin menurun. Tapi perhitungan kami ada kebutuhan pembayaran listrik sampai dengan 10 bulan di 2,4 miliar. Yang warna kuning, yang dehumidifier ini adalah pelengkap alat AHU. Alat AHU itu adalah alat steril di ruang intensif dan ruang steril di ruang OK yang pada beberapa tahun ke belakang ada insiden burnout. Nah ini harus dimodifikasi, harus bisa revitalisasi dengan penambahan alat ini yang mengubah dari sistem pembakaran menjadi sistem pendinginan dengan biayanya kurang lebih 6,3 dan ini pun hanya memenuhi 6 dari 10 kebutuhan. Alat kesehatan ini dibutuhkan karena kami punya spesialistik baru namanya spesialis gizi klinik. Ini sampai saat ini baru 2 bulan praktek, tapi jumlah pasiennya sudah cukup banyak, artinya need dari masyarakat cukup banyak sehingga dibutuhkan alat kesehatan gizi klinik dan juga ventilator. Kenapa ventilator banyak dibutuhkan? Karena ventilator sebagai alat ukur BPJS dalam perhitungan kelas. Jadi ada perhitungan kalau ruang intensif itu jumlahnya harus 10% dari jumlah tempat tidur yang ada di rumah sakit. Jadi kalau tempat tidur umumnya bertambah, ventilatornya harus ikut bertambah juga karena untuk mengukur jumlah ICU. Dan jumlah ICU, HCU, ICU yang ada di rumah sakit kita pada saat ini bornya udah hampir 90%. Yang terakhir MRI adalah alat yang kita banggakan yang memang rumah sakit lain pun tidak banyak yang punya. Nah ini memerlukan maintenance dan juga perolehan suku cadang yang cukup tinggi di angka 7 miliar. Ini gambaran alatnya, Bapak Pimpinan dan Ibu Bapak. Yang paling kiri atas itu adalah alat sterilisasi udara untuk ruangan operasi dan ruangan intensif atau ICU. Yang di bawah itu ada MRI 3 Tesla punya kita juga. Ini yang sekarang keadaannya sedang tidak operasional. Yang gambar setelahnya sebelah kanannya ini untuk ventilator HPO untuk mobile di ICU dan HCU. Kemudian yang sebelah kanannya ini adalah alat untuk kegiatan pemeriksaan pelayanan gizi klinik. Apa upayanya setelah kira-kira kita mendapatkan alat tersebut? Kaitannya dengan pertemuan kemarin, Bapak Pimpinan izin menyampaikan analisisnya adalah walaupun anggaran misalnya sarananya tersedia, tapi kami melakukan upaya untuk terus meningkatkan pendapatan di luar core bisnis. Jadi di luar core bisnisnya rumah sakit pelayanan yang kita tidak mengharapkan mendapatkan uang dari orang sakit. Jadi kami berupaya ada inovasi dari pelayanan Kiwari yang bisa dijual kepada publik, yang bisa dibutuhkan oleh masyarakat Kota Bandung. Ini berdasarkan hasil analisis tim kami. Yang pertama layanan rumah duka, karena alhamdulillah kami punya alat yang bagus, punya cooler, punya freezer. Untuk mayat itu ada 4 unit bisa digunakan dan itu juga mungkin bisa digunakan untuk di luar yang reguler. Yang nomor 2 itu maternity package. Jadi kami ingin membuat seperti RSHS Pak Pimpinan bahwa ada kekhususan pelayanan ibu dan anak di rumah sakit seperti di RSHS yang kemarin diresmikan, karena kebutuhan sekarang 60% masih pasien itu.
unit transfusi darah ini bisa membantu PMI, jadi masyarakat tidak juga harus ke PMI, tapi bisa dilayani di rumah sakit, yang mana notabene-nya secara pelayanan kesehatan rumah sakit pastinya lebih siap dengan sarana dan SDM-nya. Layanan gizi nutri wellness yang tadi karena kami punya spesialis gizi klinik, jadi dokter kami udah punya paket-paket diet yang bisa dijual kepada masyarakat umum. Nomor 5 ini adalah yang paling sering kita gunakan, itu kami ingin menjadi pelayanan di pemerintah yang, mohon maaf bila menyampaikan merek, minimal mirip dengan biasa dan lain, tapi dengan harga yang bersaing. Kemudian karena tadi keahlian kami ada di spesialis kebidanan, jadi kami lakukan USG 4 dimensi. Ini sudah pernah dilakukan. Ada pengembangan Simena untuk ambulans healing, penyewaan kanan, kami pun masih ada space yang bukan pelayanan kesehatan, kami sudah dan rencana akan disewakan kepada Tenang untuk membangun ekonomi, tumbuh ekonomi di rumah sakit. Kaitan dengan Eco Office nomor 9, jadi banyak sekali kasus-kasus bekas pembelian obat dan alat kesehatan, dan tujuannya tontonan yang kami sudah kelola agar ini bisa bermanfaat dan bisa menghasilkan buat rumah sakit. Dan kerjasama penguasinya ini menguntungkan rumah sakit dan menguntungkan orang-orang pengunjung. Dan keempat, yang ke-11, ini adalah institusi pelayan pemberi pelatihan bidang kesehatan. Kami sudah ditunjuk oleh Kemenkes dengan akreditasi B, jadi kami sekarang sudah bisa melatih seluruh tenaga kesehatan di rumah sakit Juwari. Yang 12 mimpinya sekarang lagi input dengan Kemenkes, mudah-mudahan nanti di akhir 2024 inputnya bisa di atas 80% dan bisa menjadi rumah sakit satelit membantu rumah sakit RSHS dalam pengembangan pelayanan dokter atau tenaga kesehatan lain. Selain kita mengejar pendapatan, kami juga melakukan efisiensi agar pendapatan bisa meningkat, tapi pengeluaran kami akan coba kurangi, yaitu dengan TPN. TPN adalah Total Parental Nutrition. Jadi dari sisi medis ini ada paket-paket pemberian obat dengan pemberian paket sehingga bisa menghemat proses pembuatan obatnya. Ini sudah dihitung sangat membantu rumah sakit untuk terus mengembangkan atau meningkatkan pendapatannya. Nanti pasien-pasien Bapak karena sudah digitalisasi, jadi kami tidak akan pakai film Kodak kayak zaman dulu besar-besar hasil film ronsen, tapi kami sudah pakai film les sehingga secara sistem hasil-hasil dari radiologi kami akan dikirim via PDF yang bisa dikirim ke WA-nya pasien, sehingga menghemat, karena kami pikir mubah akhirnya, karena film-film itu pun setelah sampai rumah malah menjadi sampah. Lalu pengolahan B3 sekarang juga lagi peningkatannya tonase sampah, jadi kami juga lakukan kerjasama tentu saja dengan pihak ketiga. Laundry pun kami sudah kerjasama dengan pihak ketiga, sehingga kami beban untuk pembayaran listrik, pembayaran BSHP dan air cucinya kami berkurang. Pengkajian pengurangan biaya dan kuota makan pun ini kami lakukan karena ada program Zero Food Waste. Yang terakhirnya adalah penerapan Eco Office kami lakukan di seluruh rumah sakit tidak tanpa kecuali, semuanya harus berhemat dan indikatornya atau parameternya adalah di pembayaran listrik yang terus menurun. Selain terakhir, untuk menjaga keduanya kami ada tim kendali mutu kendali biaya. Jadi tujuannya adalah menjaga mutu tetap di atas walaupun biaya bisa diturunkan. Jadi kami tidak akan memaksakan biaya diturunkan kalau kualitas dan mutunya terganggu. Baik. Demikian Pak Pimpinan, paparan dari kami. Mohon maaf bila kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berikutnya dipersilakan Mustafa dari RSUD Jembrung. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Pak Bangga, yang saya hormati Ibu Bapak Bangga dan Ibu Bapak sekalian hari ini. Mohon izin menyampaikan pembahasan rencana belanja RSUD Kota Bandung tahun 2025.
izin Pak Ketua untuk secara profil kami sudah sampaikan kemarin, jadi mungkin sekarang secara singkatnya saja apa yang akan kami sampaikan. Sambil menunggu Pak Ketua, untuk prioritas RSUD Kota Bandung tahun 2025, di mana untuk prioritas pembangunan Kota Bandung adalah peningkatan derajat kesehatan masyarakat, di mana dengan 2 jumlah program, 7 kegiatan dan 10 subkegiatan dengan anggaran adalah 120 M. Untuk anggaran untuk pagu anggaran RSUD Kota Bandung, di mana jumlah total pagu anggarannya adalah 120 M yang terdiri dari APBD adalah 14 M, yang dari BLUD adalah 105 M. Mohon izin Pak Ketua untuk kami sampaikan sedikit berkaitan dengan penurunan target yang kemarin ditanyakan adalah berkaitan Pak, pada saat 2025 itu harapan kami adalah dengan selesainya DED itu adalah bisa adanya pembangunan. Pada saat itu makanya kami menurunkan target karena diharapkan pada saat waktu itu secara pelayanan pasti akan terganggu, karena arahan dari pimpinan pada saat itu adalah pembangunan yang akan dilaksanakan adalah di existing pada saat itu. Jadi kami waktu itu adalah menurunkan ke angka 105 seperti itu. Untuk rencana kerja RSUD Kota Bandung, di mana ada 2 program, 7 kegiatan dan 10 subkegiatan. Ini bisa dilihat di mana untuk subkegiatan baik itu adalah monitoring evaluasi pelayanan kinerja pegawai, itu di mana untuk outcome-nya sendiri itu adalah adanya jumlah dokumen baik itu adalah LAKIP, RBA, Rensra, DPA, LAPTO dan lain sebagainya. Untuk sub kegiatan yang lainnya itu adalah dukungan pelaksanaan sistem pemerintahan berbasis elektronik pada SKPD. Ini adalah diharapkan dengan adanya SPBE terpenuhinya adalah untuk SIMX itu sendiri. Untuk yang lainnya. Untuk yang ketiga adalah subkegiatan pengadaan kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas untuk pejabat seperti itu. Yang keempat adalah pengadaan sarana prasarana gedung kantor atau bangunan yang lainnya. Di sini diharapkan bahwa jumlah unit sarana dan prasarana gedung kantor yang lainnya disediakan. Ini karena kalau bisa dilihat kondisi kami memang begitu adanya, tapi kondisi bahwa kami memerlukan adalah untuk belanja modal akses fleksibel. Untuk yang lainnya adalah subkegiatan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik, di mana ini adalah belanja untuk tagihan telepon, tagihan air dan tagihan listrik dan internet. Untuk subkegiatan yang lainnya adalah penyediaan jasa pelayanan kantor. Ini untuk outcome-nya sendiri adalah jumlah laporan penyediaan jasa layanan dalam kantor. Seperti itu. Yang ketujuh adalah subkegiatan pelayanan dan penunjang pada pelayanan BLUD. Itu pun sama adalah belanja barang, jasa dan modal untuk BLUD. Untuk program yang kedua adalah program pemenuhan upaya kesehatan perorangan dan upaya kesehatan masyarakat, di mana ada 3 subkegiatan. Yang pertama adalah subkegiatan pengadaan alat kesehatan, alat penunjang medis, fasilitas pelayanan kesehatan, di mana yang kita perlukan adalah belanja modal untuk alat kesehatan, baik itu dengan unit ataupun ventilator. Subkegiatan yang kedua adalah pemeliharaan rutin berkala alat kesehatan atau alat penunjang medik, fasilitas pelayanan kesehatan, di mana kalau kita berbicara pemeliharaan memang wajib dilakukan dengan nilai yang 579 ini adalah kita memastikan bahwa pemeliharaan CSSD itu bisa berjalan dalam 1 tahun, karena pemeliharaan itu 1 tahun Pak. Nah, untuk yang lainnya adalah subkegiatan pelaksanaan akreditasi fasilitas kesehatan di kabupaten kota.
itu adalah biaya dukungan untuk akreditasi itu sendiri yang merupakan kegiatan yang wajib kita laksanakan. Untuk laporan realisasi APBD RSUD Kota Bandung tahun 2023 ini sampai triwulan 3 dengan jumlah anggaran 50 M, realisasi sekarang untuk baru sampai triwulan 3 adalah baru mencapai 14 M. Jadi mohon diketahui Bapak, ada di belanja modal, khususnya adalah belanja modal tanah, itu berkaitan dengan pembelian lahan parkir. Nah, proses sampai detik ini masih proses di BPN untuk pengukuran tanah. Jadi di sini memang realisasinya masih 0,40%. Itu yang dari APBD, Bapak. Untuk laporan realisasi belanja yang dari BLUD, kita sampai triwulan ketiga sudah ke 74,81%. Insya Allah mudah-mudahan bisa tercapai sesuai dengan apa yang diharapkan. Mohon izin juga Bapak, berkaitan dengan angka yang sudah kami sampaikan, ternyata memang dari hasil analisa pun masih belum memenuhi apa yang menjadi kebutuhan kami, Pak. Jadi yang pertama berkaitan dengan pengadaan obat, bahan habis pakai juga itu masih kurang, Pak. Jadi kami mohon tambahan dukungan belanja sekitar 1,8 M. Terus pengadaan alat-alat penunjang, baik itu adalah ventilator, pasien monitor, dan sinipa. Jadi perlu diketahui pada saat kemarin bahwa RSUD Kota Bandung itu mendapatkan surat cinta Pak, dari BPJS dan alhamdulillah bisa dipenuhi semua ini. Tapi ternyata setelah dievaluasi alat-alatnya khususnya adalah untuk ICU masih kurang Pak. Jadi sekitar 1,4. Untuk usulan penambahan yang lainnya Pak adalah penyediaan jasa komunikasi sumber daya air dan listrik. Ini adalah tambahan kebutuhan biaya tagihan telepon, tagihan air, tagihan listrik, internet adalah selama 10 bulan. Ini kurang lebih 3 M Pak. Dan mungkin kemarin terima kasih Pak Christian sudah jadi perhatian buat kami berkaitan kemarin. Justru kami sempat mati Pak agak lama seperti itu, jadi mulai ramai Pak, jadi seperti itu. Jadi alhamdulillah setelah kita dengan tim di lapangan bahwa itu bisa ditindaklanjuti. Cuman memang waktunya agak sedikit lama, 1 hari yang Pak Hadi seperti itu. Tapi alhamdulillah atas dukungan semua. Tapi ternyata setelah dicek ke lapangan itu ada beberapa alat khususnya adalah APS, UPS dan sebagainya itu memerlukan perbaikan Pak, seperti itu. Mudah-mudahan dengan adanya penambahan biaya sekitar kurang lebih 1,2 M, mudah-mudahan apa yang menjadi kebutuhan dari kami bisa terlaksana seperti itu. Untuk yang lainnya, untuk penambahan anggaran adalah pemeliharaan rutin berkala alat kesehatan, penunjang medik, fasilitas pelayanan kesehatan itu adalah 3,8 yang tadi sudah disampaikan, itu adalah pemeliharaan pada CSSD. Yang kelima adalah pengembangan rumah sakit. Setelah sehubungan dengan selesainya DED, maka dipesan untuk mengikat dana anggaran 1 tahun anggaran, maka dibutuhkan penyusunan peraturan daerah penganggaran untuk multi-years Pak. Ini prosesnya untuk naskah akademik sedang berproses seperti itu. Yang kedua adalah berkaitan masih dengan listrik adalah pembelian genset karena untuk penambahan daya Pak. Yang keenam adalah pendidikan dan pelatihan pegawai berdasarkan tugas dan fungsi. Itu adalah kepada si pegawai yang wajib terpenuhi dalam proses akreditasi, baik itu ATLS, BTCLS, ICU, dan sebagainya. Barangkali yang kami sampaikan cukup singkat. Mudah-mudahan apa yang menjadi kebutuhan kami bisa terpenuhi. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Aturun Bu Dokter. Ini saya biar ini ya, jadi catatan. Usulan tambahannya berarti 14,5 miliar. Ya. Kalau BLT-nya berapa? 2025. 105. Terus yang dari APBD-nya? 14, 850, 830, 29, 29. Baik, satu Bu Dokter.
Berikutnya RSKGM, mangga. Terima kasih dengan Bapak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Terima kasih atas kesempatannya para anggota Banggar dan juga para OPD, Pak Kadis dan juga Pak Kadis dan rekan-rekan yang sudah hadir. Saya akan memaparkan rencana anggaran tahun 2025 dimulai dari profil kami. RSKGM memiliki fasilitas pelayanan dengan posisi 50 dental unit, tempat tidur atau bed 12 tempat tidur sesuai dengan tipe kelas rumah sakit khusus tipe B untuk rumah sakit khusus gigi dengan perawatan rawat jalan, ada poli pagi, poli siang dan sore, kemudian pelayanan bedah mulut mayor dengan rawat inap, pelayanan di 24 jam, kemudian pelayanan geriatri, pelayanan PKRS atau program promosi kesehatan rumah sakit. Mungkin dilihat ada kenapa ada bis di situ, itu bukan bis tapi mobil dental art, di dalamnya ada dental unit atau kursi gigi. Ini yang menjemput bola di mana kami dibutuhkan, di situ kami datang, misalnya ke sekolah-sekolah atau lokasi yang membutuhkan pelayanan gigi dan mulut. Kemudian juga ada pelayanan penunjang. Sejarah singkat kami bisa dilanjut saja. Berikut target SPM dan realisasi SPM KM tahun 2022, 2023 dan 2024 alhamdulillah sudah bisa terrealisasi sesuai dengan target. 98,84% kita bisa melampaui, dengan IKM 91 kita bisa di 91,26, dengan target kita naikkan di tahun 2025 menjadi 98,83%, dengan target IKM-nya nilainya 92. Lanjut. Berikut rincian untuk tahun anggaran 2025. Kami mengusung 3 program dengan 6 kegiatan dan 9 subkegiatan dengan rincian berikut. Dilanjutkan. Untuk ini proyeksi di tahun 2022, 2023 dan 2024. Untuk realisasi dengan pagu anggaran 153.975.957.000, kami baru bisa merealisasi 43 miliar sekian karena di 115 miliar adalah belanja modal untuk pembangunan gedung tahap 1 yang masih sedang dalam proses. Jadi persentasenya masih kecil, 28,27. Insya Allah mudah-mudahan bisa terrealisasi total sampai di 24 Desember dari THTD. Berikut rincian belanja tahun 2023 kami dapat merealisasikan sekitar 69,68%. Kemudian di tahun 2024 kami baru bisa realisasi di 28,27 tadi, dengan realisasi APBD baru di 20,40% karena tadi belanja modal pengadaan gedung tahap 1. Kemudian DBHCHT yang 1 miliar baru terrealisasi 45 juta karena ada beberapa alat yang ternyata sudah tidak tersedia lagi atau belum tersedia di tahun 2024, yaitu di alat steril atau autoclave. Kemudian ada beberapa bahan habis pakai yang sedang dalam proses pengadaan, belum sampai di RSKGM atau masih dalam proses, belum pencairan atau belum realisasi. Kemudian untuk PLUD kami sudah merealisasikan sekitar 61,32%. Untuk totalnya realisasi total sampai bulan Oktober 2024 per tanggal 31 September ini di 28,27%.
anggaran 2025 dengan 3 program 6 kegiatan 9 kegiatan. Berikut adalah program penunjang urusan pemerintah daerah yang totalnya 47 miliar 424 juta 336 sekian, dengan kegiatan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintah daerah di 2,233 juta, 2 miliar 233 juta sekian. Kemudian di dalamnya juga ada kegiatan peningkatan pelayanan BUD atau anggaran BUD di 45 miliar. Kemudian administrasi kepegawaian perangkat daerah, kegiatan tersebut di 190 juta 500.000 untuk pengadaan pakaian dinas. Lalu program kedua yaitu pengembangan upaya kesehatan perorangan dan upaya kesehatan dengan anggaran 3,4 miliar sekian, untuk diantaranya kegiatan penyediaan fasilitas kesehatan dinilai 3,3 miliar sekian. Lalu yang misalnya kegiatan penyediaan layanan kesehatan juga untuk pelaksanaan akreditasi, di mana untuk mempertahankan akreditasi SKGM di paripurna itu di 190 juta dalam bentuk kegiatan-kegiatan pelatihan ataupun program-program dalam bentuk seperti simposium atau seminar. Kemudian di program ketiga yaitu program peningkatan kapasitas sumber daya manusia, dinilai 260 juta untuk pengembangan mutu dan peningkatan kompetensi teknis baik kesehatan. Dokter cekal panginten sekedap adalah, dan ini nggak perlu dijelaskan lagi yang bawahnya karena nilainya sama 260 juta. Baik, silakan dilanjut. Terima kasih. Saya lanjut
lanjutkan. Lanjut tadi, jadi 51 miliar sekian adalah anggaran dari APBD sekitar 6,1 miliar dan juga terdiri dari anggaran BUMD 45 miliar sekian. Dari sekian kegiatan ada satu usulan tambahan untuk anggaran 2025 karena kami sedang membangun tahap 1 dan belum mendapatkan untuk tahap yang kedua. Kami mengusulkan untuk anggaran di tahun 2025 berdasarkan prioritas kebutuhan. Sebesar 182 miliar sekian dengan keterangan pembangunan fisik sekitar 175 miliar sekian, kemudian review perencanaan dan pengawasan lapangan di 1,6 miliar, lalu biaya MK atau manajemen konstruksi 5,4 miliar sekian dengan total 182 miliar 350 juta sekian. Itu mungkin yang kami sampaikan usulan dan rencana di tahun 2025 dan usulan penambahan anggaran tahun 2025. Terima kasih banyak pendengar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari RSKGM, jadi tadi terakhir ada usulan tambahan 182 miliar ya untuk pembangunan tahap kedua. Baik, rekan-rekan sekalian, kami persilakan dan mohon ini bisa disampaikan secara cepat, tepat, akurat karena masih ada lagi satu agenda nanti kita untuk membahas bersama-sama dengan Disdik. Jadi kami sampaikan saja, kalau memang nanti tidak memungkinkan, kita mungkin nanti akan agendakan lagi ya. Jadi karena waktu kita kan kalau di pembahasan ini cukup leluasa 4 jam, jadi tidak harus selesai hari ini, kita nanti bisa agendakan lagi di waktu yang lain. Maka Pak Yuniarso. Terima kasih Ketua. Yang saya hormati OPD, saya DKK, rumah sakit, kemudian juga teman-teman. Ada beberapa hal barangkali yang pada kesempatan ini ingin saya sampaikan. Yang pertama yaitu munculnya usulan untuk penambahan anggaran. Apakah ini sebelumnya sudah ada dikoordinasikan dengan TAPD gitu ya? Jangan sampai ini keluar dari koridor pembahasan di TAPD gitu. Yang saya ingin nanti kembalikan jadi defect accompli gitu. Jadi ini karena bagaimanapun perhitungan untuk Pak di sini itu sudah mengacu pada perimbangan anggaran. Itu satu. Yang kedua, kalau item-item untuk usulan penambahan anggaran ini tidak disetujui, dampaknya apa gitu? Berarti kan segala sesuatu harus ada diperhitungkan dari awal pada saat penyusunan anggaran. Selanjutnya berkaitan dengan penganggaran pembangunan fisik yang melewati 1 tahun anggaran, tentu ini harus ada payung hukumnya, yaitu adanya kesepakatan antara legislatif dan eksekutif, artinya antara PJ Wali Kota dengan DPR. Dan ini harus ada payung hukumnya sebelum diajukan di dalam rempol anggarannya di sini. Jadi harus ada payung hukumnya dulu. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Yuniarso. Berikutnya, Mangga Pak Kurnia. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih pimpinan yang kami hormati, pimpinan Banggar dan rekan Banggar, juga OPD Dinkes dengan Biro Rumah Sakit yang hadir hari ini. Mungkin sama tidak banyak seperti Pak Yuni kemarin, karena kalau bicara anggaran yang sudah ada itu jelas berdasarkan KPD kuat, tidak perlu lagi kita korek-korek, karena itu sudah jelas dan ada. Yang kita fokus sekarang adalah masalah dengan anggaran ajuan yang tambahkan.
karena memang cukup besar. Kalau dijumlahkan ada 180 miliar tambah 411 miliar tambah 39 miliar, itu sekitar 250 miliaran lah kita butuhkan anggaran itu bukan anggaran yang kecil yang dibutuhkan ke depan. Nah ini kalau di Dinkes sendiri hanya ingin tahu aja postur anggaran untuk pelayanan Pak. Pelayanan ini pelayanan kesehatan ibu hamil, untuk gizi, itu apakah pelayanannya itu banyaknya untuk personnya atau untuk takutnya malah untuk sosialisasinya itu ya postur anggaran yang penting. Kan ini cukup besar juga nih. Yang dari B11 1 2 3 4 5 6 itu sedikit-sedikit untuk sekian orang, sekian ribu orang. Itu apakah fokusnya hitungannya untuk per orangnya atau banyak sosialisasinya itu yang penting. Itu untuk Dinkes. Kalau untuk Bandung Kiwari, ini saya melihat dari profil SUD Bandung Kiwari tentang jumlah pekerja yang dari BRUN itu kan berarti kan bukan PNS ya. Itu 757 orang. Itu tidak termasuk yang outsourcing tidak? Oh di luar. Oh nakes dan nakes ya. Jadi ini yang saya pertanyakan kenapa bisa berulang kebutuhan untuk masalah security dan cleaning service. Nah itu kan soalnya tahun kemarin juga sekitar 11 miliar. Sekarang memang menurun 9 miliar. Walaupun itu memang sangat penting, tapi apakah memang itu sebelumnya di pagunya tidak masuk sehingga harus ditambahkan? Itu yang minta penjelasannya. Kalau dan satu lagi saya ingin tahu yang masalah lahan parkir sudah sampai di mana? Apakah sekarang masuk ke DED diajukannya atau untuk membangun ke depan? Yang lahan parkir yang sudah dibebaskan tahun kemarin. Untuk yang Ujung Berung sama mungkin tadi sudah jelas betul minta Perda untuk multi-year-nya ya segini. Jadi kalau saya Ujung Berung tidak banyak lah. Memang pendapatnya 14 miliar ya. Ya itu bisa dan kebutuhannya sebetulnya rumah sakit itu memang kebutuhan yang hubungannya dengan kesehatan semua sih tidak bisa kita tolak ya. Nah itu. Cuma nanti hitung-hitungannya pasti difinalisasi. Makanya betul kita bahas yang akan datang karena akan hubungan dengan finalisasi dengan keadaan anggaran yang ada di kita. Menurut SKG betul tadi Pak Juni, apakah sudah tersedia Perda multi-year-nya? Karena itu sangat penting untuk ke depan. Demikian pimpinan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Betul Pak Kurnia. Berikutnya siapa? Pak Iman dulu. Maka ini antara ketua dan Pak Wakil Ketua. Silakan ya Pak. Pak Iman dulu. Ya, terima kasih pimpinan, rekan-rekan Banggar, juga Pak Sekadinkes dan para dirut rumah sakit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang pertama, tampilan untuk penganggaran ini memang agak cukup membantu ya kita baca. Ini harapannya dinas-dinas yang lain juga sama ya. Ini cuma catatannya pertama dari Dinkes itu kalau anggaran keseluruhan kalau yang per APBD-nya berapa dan juga dari budgetnya kalau yang ini belum tampil. Kemudian karena warnanya tidak berwarna gitu ya, kopi itu panahnya terjelas gitu ya. Belanja pegawai belum mana, gitu ya. Tahu-tahu ada penjelasan aja di bawah gitu ya. Segala macam ini tidak tegas gitu ya garis angka-angkanya, tapi secara umum itu cukup membantu. Nah, sama catatannya melengkapi tadi Pak Yuniarso dan juga Pak Kurnia ya, Pak Kurnia. Tadi ada seperti cleaning service dan lain-lain, itu kan terkait dengan manusia ya. Kok bisa luput? Tadi kalau misalkan kita tidak ACC dengan penambahan ini, kemudian rasionalisasinya seperti apa? Itu yang pertama ya. Karena urusannya kan dengan orang, bayar orang ya. Yang kedua, ini era SKGM ini luar biasa gitu ya, sampai 182. Karena waktu kita bahas KPPS, gitu kan, gitu. Ini kenapa gitu bisa tiba-tiba muncul? Gitu ya. Tadi sama, apakah memang belum clear gitu ya dengan TAPD? Karena waktu itu kita belum mendengar ya. Saya paham kemarin disampaikan ya bahwa terkait dengan retribusi RSKGM itu termasuk punya kontribusi yang besar lah gitu ya untuk pemasukan ini. Tapi kalau seperti ini berarti kan ada yang luput dari skema perencanaan anggaran dari eksekutif. Nah, ini juga harus disampaikan karena kalau satu sisi gini dilemanya Ketua ya, kalau tidak dianggarkan berarti terputus. Tapi kalau misalkan ini dianggarkan sebesar ini dahsyat juga. Kita pengen dengar nanti karena rasionalisasi kita kan berdasarkan pendapatan ya. Kemarin padahal pendapatan sudah dihitung,
ya berarti nanti harus ada penyesuaian kembali. Nah, kemudian ini contoh MRI ya, kebutuhannya 7 miliar, ini tuh untuk suku cadang. Kalau harganya sendiri berapa Pak? Gitu ya. Harganya alatnya sendiri berapa? Karena ini kan untuk suku cadangnya aja nilainya lumayan cukup fantastis gitu ya. Kemudian tadi upayanya sudah disampaikan ya, bahwa ada upaya-upaya untuk mengambil potensi dengan layanan-layanan khusus ini. Nah, pengen tahu, ini kan alat ini tidak dimiliki oleh semua rumah sakit ya. Nah, kita bangga kan gitu ya, tapi seberapa produktif alat ini gitu ya. Nah, kalau memang produktif gitu ya, ya katakanlah ini butuh persiapan, misalkan sekarang nih dimodalin segini gitu, tapi BEP-nya kebayang nggak? Sebentar, mohon izin, rekan-rekan mohon ngobrolnya tidak terlalu kencang karena ini mengganggu. Enggak lanjut aja. Ya, betul. Satu lagi ini aja ya. Jadi target BEP-nya juga seperti apa gitu ya? Atau ya tadi kan ini kalau apalagi kalau anggarannya jadi per tahun gitu ya. Dan saya berharap ya upaya-upaya tadi memang terlihat progresnya ya. Artinya kita bekerja sama dengan siapa? Contoh MCU ya gitu. Kan sementara segmennya ini DPRD oke, tapi dari perusahaan swasta yang lain, dari instansi-instansi yang lain sudah sejauh mana kan gitu ya. Kita bangga punya rumah sakit yang terus progresif ya, positif, perlengkapannya modern gitu. Tapi kan nggak pengen juga gitu ya, kalau alat itu hanya diposisikan di sudut tertentu saja, kemudian ahlinya juga ternyata masih butuh disiapkan, kemudian kita dikejar juga dengan maintenance dan lain-lain. Intinya mah harus inline lah semuanya gitu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berikutnya Pak Rizal, dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati pimpinan dan anggota Banggar, yang saya hormati Pak Kesehatan, Sekolah Biru, dan jajaran yang saya hormati. Baik, terima kasih pimpinan. Jadi ini saya kaitan dengan dasarnya dahulu berkenaan dengan program yang sudah disampaikan di KUA dan rencana penambahan yang memang menjadi harapan dan keinginan daripada Dinkes maupun dari para dirut begitu ya. Saya menyoroti kaitan dengan terkait prioritas KPN 2025 dengan isu strategis bidang kesehatan 2024-2025, terutama kaitan dengan sumber daya manusia yang kompetitif sebagai pilar utama pembangunan kota yang visioner, yang isu strategisnya adalah meningkatkan kualitas dan daya saing sumber daya manusia serta sarana dan prasarana pendukung. Pilar utama yang memang disampaikan dari kaitan prioritas tersebut tentunya tidak lepas dari pelayanan prima yang harus dilakukan oleh Dinas Kesehatan. Saya tidak melihat memang di sini kaitan dengan peningkatan SDM ini ada di mana gitu Pak Anad, apakah memang di Dinkes atau memang di setiap rumah sakit itu memang melaksanakan kegiatan sendiri. Kenapa saya menyoroti ini? Ini berkaitan dengan SDM baik tenaga non medis maupun medisnya. Karena banyak ditemukan kaitan pelayanan saya tidak ingin lagi lah ke depan kaitan prima untuk masyarakat ini terjadi di Kota Bandung gitu ya. Sehingga isu ini ya memang harus menjadi prioritas. Karena apa? Peralatan yang lengkap, keinginan yang tinggi, kalau pelayanannya kurang baik juga tidak baik. Kenapa? Saya sampaikan kemarin juga di rapat kerja Komisi D sampaikan kaitan dengan call center begitu ya. Pelayanan masyarakat ketika memang belum dibutuhkan, kadangkala seperti ketua saya sendiri Pak Haji Edwin, walaupun malam-malam kesulitan begitu Mbak. Nah ini call center yang memang kalau seandainya dirut atau kadis yang tidak bisa siapa begitu. Sehingga pelayanan masyarakat masih bisa terrealisasi. Kemudian juga apakah memang peningkatan kapasitas dari SDM ini tugasnya di mana Pak Ana? Apakah memang kewajiban ini atau dari BPKP SDM? Terutama kaitan dengan tenaga medis atau non medis yang kadang-kala pun saya sering komplain ini, tapi Pak Dirut luar biasa, Pak Yoris langsung menindaklanjutinya. Tapi kan itu tidak boleh berkurang. Terutama kaitan dengan pelayanan di depan. Seringkali masyarakat itu ketika datang kos penuh dicoret langsung. Kemudian itu yang tenaga adminnya begitu kan. Bahkan kemarin ditemukan juga, mohon maaf saya bahas di sini, karena apa ini untuk isu strategis yang disampaikan oleh Dinkes kaitan dengan pelayanan ataupun juga SDM gitu Pak. Apakah memang tidak dianggarkan untuk itu sehingga
saya belum nggak ngelihat ini sebelah mana sih ya. Yang saya lihat peningkatannya hanya di dokumen saja gitu kan. Apakah memang itu tidak menjadi program prioritas, sedangkan isunya kan di situ. Tapi kalau saya salah mohon dikoreksi, itu di sebelah mana Pak Anwar kaitan dengan peningkatan SDM maupun baik secara tenaga medis maupun non medis. Karena mohon maaf nih, ditemukan ketika masyarakat yang datang ke rumah sakit tiba-tiba dengan attitude yang kurang baik, misalnya baik itu dari administrasi maupun yang tenaga medis, itu kan bukan menyembuhkan, malah menjadi stres, ya, dicarekan, dibalas segala macam. Sedangkan psikologis masyarakat dibutuhkan, terutama tadi ini akan menunjang daripada kebutuhan daripada Dinkes itu sendiri. Bagaimana kita mau mempromosikan atau juga menambah anggaran kaitan dengan kebutuhan dari rumah sakit itu atau dinas kesehatan sendiri, tapi pelayanannya kurang baik. Ini yang pelayanan dasar ini yang harus kita perbaiki, sehingga memang ketika pelayanan baik, masyarakat juga paham begitu kan. Jangan sampai begini, anggaran ditambah, alat-alat canggih, tapi pelayanan masih kurang baik. Ini saya harapan tapi saya lihat ada upaya dari direksi semuanya atau menjaga di Dinkes ketika ada yang begitu. Nah ini saya ingin lihat, termasuk ini kaitan dengan pelayanan tidak hanya di rumah sakit Pak Anda. SDM ini juga dikaitan dengan di Dinkes sendiri begitu. Kadang-kala sering terjadi pelayanan-pelayanan di kaitan kaitan misalnya rekomendasi lah. Itu saya berharap orang yang di front office-nya itu lebih humanis begitu ya. Kita tidak melihat misalnya karakter, dia orang seberang lah, dia orang ini, tapi kaitan dengan pelayanan yang memang harus didapatkan oleh masyarakat, semua mendapatkan pelayanan yang sama gitu kan. Sehingga kalau memang tadi saya mohon penjelasan apakah memang tidak dianggarkan di situ atau memang dianggarkan, proses seperti apa, sehingga memang pelayanan yang prima yang didapatkan oleh masyarakat itu bisa dirasakan oleh masyarakat semuanya, khususnya di Kota Bandung. Itu saja pimpinan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Aturan Pak Rizal, berikutnya siapa? Pak Eko, mangga. Baik, atur nuhun Pak Pimpinan dan juga teman-teman Banggar, terutama Pak Heri, anggota Banggar yang menyamar jadi Dinkes. Saya berpihak Dan juga Pak Anhar dan juga jajaran Dinas Kesehatan Kota Bandung. Ini saya sebagai pemula barangkali mungkin ada pertanyaan yang mungkin amatir ya. Jadi pertama terkait dengan PLUD di rumah sakit, dari ujung turun dari rumah sakit tinggi gitu ya. Apakah ada perencanaan ke depan di dalam pengelolaan sehingga kemudian bisa menjadi rumah sakit yang kemudian profesional dan mandiri gitu ya. Kalau setiap tahun mengajukan anggaran, apakah menjadi indikasi bagi setiap tahun mengajukan penambahan terus begitu ya. Artinya sementara rumah sakit swasta bisa mandiri begitu. Nah, ini apakah menjadi perencanaan di dalam pengelolaan? Yang kedua adalah beberapa detail anggaran yang saya baca sekilas ini. Pertama terkait dengan penyediaan jasa pemeliharaan kendaraan dinas ya, yang sampai ada 472 unit begitu ya. Nah ini dana anggaran 5,6 miliar. Nah berapa banyak kendaraan yang menjadi pelayan masyarakat ya, karena di sini juga ada kemudian menambah lagi mobil ambulan kalau nggak salah berapa tadi? 4,5 ya, 5 mobil ya. Jadi sejauh mana pelayanan kendaraan Dinkes ini untuk melayani masyarakat begitu, karena kalau yang saya terima dari masyarakat masih sangat ketika membutuhkan ambulan itu mereka masih mencari-cari dan kesulitan, sehingga kemudian banyak lembaga masyarakat yang mau akhirnya menyediakan sendiri gitu. Ini saya kurang valid tapi pernah mendengar ya, ketika meminta pelayanan ke dinas kesehatan malah ada tarif, sementara dari masyarakat itu malah bisa gratis. Jadi apakah anggaran untuk pelayanan tidak disediakan sekalian gitu ya? Jadi bukan hanya menyediakan, tetapi juga dalam pelayanannya misalnya, sehingga kemudian masyarakat bisa mendapatkan akses ambulan ini menjadi gratis. Kemudian terakhir ketiga adalah terkait dengan pelayanan di kesehatan ya, di nomor 17 itu ya, pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan risiko HIV. Kelihatannya ini menjadi prioritas ya, karena anggarannya itu kedua terbesar di bawah pelayanan kesehatan gizi masyarakat yang 5 miliar, sementara untuk HIV 3 miliar. Lebih tinggi daripada pelayanan untuk pendidikan dasar, kesehatan pada usia pendidikan dasar, pada balita, baru lahir. Ini
Sementara kalau HIV ini bukan saya rasis kepada penyakit HIV ya, bukan ya. Tetapi kan penyakit HIV ini penyakit yang memang tanda petik mungkin sengaja dengan kesadaran didapat gitu. Sementara pelayanan-pelayanan yang lain itu kan yang mungkin contoh misalnya ODGJ gitu ya. Ini kan sakit-sakit yang emang tidak diinginkan gitu. Dia tidak mau lah gitu. Tapi kalau HIV kan dicari gitu ya. Nah ini justru malah mendapatkan kurang dari situ. Termasuk juga dalam pelayanan ODGJ. Kalau saya baca di Undang-Undang Kesehatan Jiwa itu kan pelayanannya juga oleh rumah sakit umum, bukan oleh Dinsos sebenarnya, tapi oleh dinas kesehatan. Nah ini orang sakit jiwa ini kan juga kadang-kadang sama seperti kita mengalami sakit secara fisik gitu. Mungkin dia kurang gizi, mungkin dia demam berdarah gitu ya. Nah ini dalam yang saya alami sendiri gitu ya, yang beberapa minta advokasi itu pelayanannya itu dilempar-lempar gitu. Ketika dia mendapatkan sakit fisik, tapi kemudian dilempar harus ke Cisarua gitu. Sementara dia sudah sangat darurat untuk dirawat kesehatan fisiknya dengan alasan memang tidak ada pelayanan atau fasilitas terkait dengan ODGJ ini. Nah ini apakah tidak dianggarkan sehingga kemudian rumah sakit pemerintah Kota Bandung ini bisa menyediakan juga fasilitas pelayanan untuk penanganan yang fisik ya terkait dengan ODGJ ini. Atau nuhun. Baik, terima kasih Pak Eko. Berikutnya Pak Heri. Atau Pak Heri mau ditutup? Pak Heri dulu ya. Baik, terima kasih pimpinan, juga rekan-rekan Banggar yang saya hormati. Di sini ada Pak Kadis, Pak Hadirut, Bu Dirut, Hadirut, dan seluruh jajaran Dinas Kesehatan yang pada kesempatan hari ini hadir. Yang pertama ya tentunya saya tak bosan-bosannya menyampaikan apresiasi yang setinggi-tingginya, karena ini Dinas Kesehatan itu ya dinas pelayanan gitu ya, yang menjadi garda terdepan gitu melayani kesehatan masyarakat Kota Bandung 24 jam gitu ya. Jadi kalau misalkan ada masyarakat komplain ke kita menyampaikan aspirasi, pasti saya menyampaikan aspirasi lagi ke Pak Kadis atau ke Pak Sekdis atau ke Pak Dirut dan semuanya gitu ya, seperti itu. Dan saya ucapkan banyak terima kasih atau nuhun pisan atas respon yang sangat luar biasa. Yang pertama, ini yang ingin saya tanyakan ini terkait dengan dalam meningkatkan pelayanan masyarakat tentang kesehatan. Ini yang ingin saya tanyakan itu apakah Dinas Kesehatan ini sudah punya roadmap kebutuhan puskesmas yang tersebar di kewilayahan sesuai dengan jumlah penduduk masing-masing yang ada di sekitar kewilayahan. Jadi kalau misalnya lihat banyaknya memang sudah banyak gitu ya. Apakah sebaran ini sudah sesuai gitu ya dengan jumlah penduduk di masing-masing wilayahnya. Kemudian yang berikutnya ini secara faktual ini di lapangan belum semua pelayanan puskesmas ini sesuai dengan harapan para pasien. Terutama tentang masa tunggu pasien sampai dipanggil untuk diperiksa oleh dokternya. Kemudian bagaimana juga upaya Dinas Kesehatan dalam meningkatkan pelayanan bagi para pasien tersebut supaya tidak menunggu terlalu lama. Nah, apakah ada inovasi gitu ya? Yang jelas mungkin kalau pelayanan kan dievaluasi terus, mudah-mudahan semakin di sini semakin baik seperti itu. Jadi seperti pendaftaran pasien ini bisa menggunakan sistem online gitu ya, sehingga ini bisa ditentukan waktunya jam berapa sehingga pasien tidak menunggu terlalu lama. Kemudian sistem pengelolaan RSUD sebagaimana yang tadi disampaikan, menurut saya ini sudah cukup baik gitu ya. Tinggal mungkin bagaimana ke depan bisa lebih disempurnakan gitu ya, untuk meningkatkan pelayanan terbaik juga untuk masyarakat. Ya, namun yang saya garis bawahi betul terkait dengan sarana parkir. Ya, terkait dengan sarana parkir ini harus menjadi prioritas juga, karena setiap hari kantor saya juga lewat ke Ujung Berung, beberapa kali juga ke RSK GM gitu ya, kemudian ke Bandung Kiwari juga gitu ya, yang alhamdulillah sekarang sudah cukup progres gitu ya terkait dengan parkir ini. Karena tadi betul pas awal-awal ke Bandung Kiwari itu kan ketika turun itu mewah gitu ya, rumah sakit mewah tapi tidak ada tempat parkir. Nah jadi gimana perencanaan pembangunannya gitu kan, seperti itu. Kenapa? Oh ayah jauh bentar lebih panjang. Nah itu ya ini juga
jadi prioritas juga buat kita, yang tentunya apa yang diharapkan oleh teman-teman di Dinas Kesehatan untuk meningkatkan pelayanan, kami sangat support gitu ya, dan saya secara pribadi juga sangat mendukung karena ini terkait dengan ya peningkatan pelayanan untuk masyarakat kita ke depan. Yang terakhir ini ya bagaimana juga upaya peningkatan SDM tenaga kesehatan, tenaga administrasi dan tenaga kebersihan serta ya pendukung lainnya dalam pelayanan terhadap pasien dan keluarga pasien. Misal ada lebih cekatan dalam bertindak terutama terhadap kebutuhan pasien. Jadi semakin favorit rumah sakit ya, ini kan kita harus siap-siap juga dengan semakin banyaknya mungkin kepercayaan masyarakat yang diberikan kepada rumah sakit yang ada di bawah kita gitu ya, di bawah pemerintah. Nah ini harus dipersiapkan juga, jadi semakin banyak berarti pelayanan juga akan semakin meningkat, sumber daya kita juga harus semakin terlatih gitu ya, seperti itu. Dan dengan komposisi SDM hari ini, saya rasa Dinas Kesehatan, teman-teman di direksi gitu ya, di masing-masing rumah sakit bisa gitu ya, insya Allah untuk lebih memperbaiki ke depannya. Atau nuhun, jazakumullah khair, wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Christian, terima kasih Pak Andri. Berikutnya Pak Christian. Sedikit aja pimpinan, terima kasih Pak Kadis dan Bapak Ibu dari direksi rumah sakit. Hampir sama sih dengan yang tadi disampaikan Pak, terutama untuk RSKGM karena anggarannya besar sekali. Saya baru nih di Banggar Pak, saya ingin tahu juga anggaran keseluruhan yang diusulkan untuk pembangunan RSKGM itu total seluruhnya berapa gitu, karena tahap 1 tadi disampaikan 115, tahap 2 183, ini kan angkanya bukan angka yang kecil gitu. Jadi saya minta diinformasikan juga totalnya berapa Pak. Lalu yang menarik mungkin dari Rumah Sakit Bandung Kiwari, saya lihat di paparannya Pak ada logo Indonesia Health Tourism. Kalau kita bicara turisme ini kan berarti untuk pendapatan begitu kan, karena bukan hanya pelayanan tetapi RSUD Bandung Kiwari berarti sudah menatap bisnis yang ke depan gitu. Mungkin yang jadi pertanyaan adalah pelayanan mah wajib, pelayanan kesehatan mah harus begitu, tapi kalau kita membidik health tourism dengan segala yang dianggarkan, direncanakan begitu, kira-kira apakah sudah ada Pak gambaran potensi pendapatan dari sektor bisnisnya yang akan dilakukan oleh RSUD Bandung Kiwari yang bukannya jelek gitu, pelayanan yang diutamakan begitu tetap buat masyarakat, tetapi kalau memang bisa menjadi pendapatan tambahan gitu dari sektor health tourism ini juga kita minta paparannya kira-kira seperti apa, berapa pendapatan yang bisa didapat dari sana. Itu aja yang mungkin. Satu lagi bukan pertanyaan tapi pesan bagi teman-teman di Dinkes dan juga di rumah sakit, pelayanan kesehatan sangat penting gitu bagi masyarakat, dan masyarakat yang datang ke fasilitas kesehatan pasti dalam kondisi fisik maupun mental yang sedang tidak baik-baik saja. Mohon dilayani dengan sebaik-baiknya, pelayanan publik yang terbaik bagi masyarakat Kota Bandung. Mungkin itu aja dari saya pimpinan, terima kasih. Terima kasih Pak Christian. Berikutnya masih ada Rojak, silakan. Saya izin pimpinan, saya bertanya sedikit aja. Semua pertanyaan banyak tapi sudah disampaikan sama yang lain. Kalau saya mencoba melihat dari yang disampaikan oleh Dinas Kesehatan, karena kita tahu semua lah, kayak misalkan di beberapa RSUD kan sangat kredit pasien itu ya, yang di rumah sakit Bandung Kiwari dan lain sebagainya. Dan penopang untuk mengantisipasi itu semua, maka adanya puskesmas di sekitar wilayah itu. Di sini saya lihat di Pagunya kan ada pembangunan puskesmas 11 unit, termasuk rehabilitasi dan pembangunan puskesmas. Boleh tahu puskesmas mana aja? Kita kan nggak tahu, di sini kan umumnya. Ini kan untuk penopang rumah sakit juga, minimal kan yang sakit nggak parah-parah kan di puskesmas. Jadi saya ingin tahu puskesmasnya mana aja, termasuk wilayah Bandung Timur Bu ya. Apakah Bandung Timur ada? Karena kan saya tahu betul lah, dibanding Bandung Kiwari yang sangat kronik kan Presiden Jemberung kan. Karena saya ngalamin bulan Syawal kemarin saya dirawat di Jemberung, waduh repot tuh. Dari mulai parkir yang dibahas oleh Pak Andi merasakan betul, tapi ya kita mampu ya. Karena memang parkirnya sakit itu ayana kan gitu, saya harus keliling dulu dari parkir dan sebagainya. Termasuk ada beberapa puskesmas yang memang di sini kan ada pemeliharaan juga. Saya melihat beberapa puskesmas kan yang tidak layak di Kota Bandung ini, artinya belum representatif, baik itu persoalan fasilitas dan lain sebagainya,
termasuk juga mungkin ada di wilayah lain yang seperti contoh wilayah rumah puskesmas Babakan Tarogong. Babakan Tarogong kan yang padat penduduknya itu, yang mana kurang menampung kalau ada pasien yang datang tiap harinya cukup lumayan banyak. Apakah itu juga masuk di prioritas renovasi atau pembangunan di puskesmas Babakan Tarogong? Segitu mungkin. Terima kasih. Terima kasih pimpinan. Terima kasih Pak Rojak. Masih ada? Kalau tidak ada, saya serahkan ke Pak Heri sebagai closing statement. 1 menit ya Pak Heri ya. Terima kasih pimpinan. Saya sedikit saja yang terhormat pimpinan dan staf Banggar, yang terhormat Kepala Dinas Kesehatan, Sekdi dan jajaran, kemudian direksi LSKGM, Panukiwari dan Perum. Yang pertama untuk Pak Kadis, saya lihat ada pembangunan 11 puskesmas dan juga ada beberapa puskesmas yang direnovasi. Saya hanya ini mengingatkan saja karena kebijakan pemerintah pusat terkait dengan puskesmas di kota dan kabupaten berbeda. Sudah jelas bahwa kayak di kota itu pelayanan utamanya itu penyuluhan dan pencegahan. Kalau di kabupaten kan ada difungsikan untuk rawat inap gitu ya. Tapi kalau di kota tuh tidak ke arah kebijakannya ke sana. Nah, jangan lupa nih. Jadi jangan sampai kita tidak selaras dengan kebijakan pemerintah pusat. Kalau nggak salah di Permen, kalau nggak salah ya Pak Kadis ya, aturan terkait dengan puskesmas ini ya. Saya lupa ini. Mohon diselaraskan yang itu. Pembangunan itu juga ditujukan untuk peningkatan kualitas pelayanan, penyuluhan dan di pencegahan. Misalnya tenaga kesehatan untuk penyuluhan ke masyarakat harus ditingkatkan di tiap puskesmas atau seperti apalah sesuai dengan arahan dari pemerintah pusat yang dinas kesehatan. Untuk BLUD di rumah sakit, saya juga tergelitik dari mana Pak Eko, nggak ada Pak Eko. Rumah sakit swasta saja bisa survive, bahkan bisa untung. Nah, kalau kita BLUD ini bisa nggak suatu saat bisa mandiri, pendapatan dari BLUD itu menjadi anggaran rumah sakit tersebut ke depan gitu. Apakah itu sesuatu yang memungkinkan? Karena ya BLUD itu pendapat pelayanan dan juga memang mengelola pendapatan ke depan gitu ya. Terus saya juga menanyakan ini, tadi disampaikan bahwa misalnya di Bandung Kiwari 183 itu dari pendapatan BUD yang menjadi anggaran. Saya ingin tahu itu berapa persen? Antara pembagian terkait dengan belanja pegawai di BLUD itu berapa persen dari pendapatan yang diperoleh dari BLUD tersebut? Jadi saya ingin tahu supaya ada karena kan Pak Dirut Kiwari tadi mengatakan bahwa ada 750. Nah, itu baru nakes katanya ya. Di luar nakes mungkin masih ada mungkin yang ada di BLUD. Nakes dan non nakes. Oh, total itu ya. Di luar absorpsi. Ya, di luar absorpsi ya. Jadi saya ingin tahu baik di Bandung Kiwari, di mana di Ujung Berung juga di RSKGM. Terus saya juga sepakat dengan rekan-rekan terkait dengan tambahan ini yang agak sedikit merisaukan pemikiran saya. Karena ini di komponen tambahan sebetulnya itu sesuatu yang bisa direncanakan secara matang, karena tadi yang ditambahan-tambahan itu semua itu bukan tiba-tiba ya, mana tambahan. Bentar. Nah ini. Pertama yang 11 miliar yang di Bandung Kiwari itu. 11 miliar itu kebutuhan obat dan bahan medis habis pakai. Apakah terjadi lonjakan layanan sehingga sesuatu yang bisa diprediksi, diperkirakan jumlah volumenya itu dan juga jumlah nominalnya itu bisa miss sebesar 11 miliar gitu ya. Karena kan kalau kita tidak setujui, obatnya habis, bahan medis habis, pakainya habis, berarti pelayanannya sangat terganggu. Kemudian juga
Ini yang hampir 10 miliar tuh cleaning service. Kalau misalnya kita nggak setujui, berarti kan terganggu pelayanannya, motor segala dan lain sebagainya. Terus apalagi yang lebih ngeri lagi listrik. Kalau listrik nggak di-ACC masa tanpa listrik, karena ini 2,4 miliar loh. Nah, saya juga agak kaget ini. Ataupun ini Sinavario bisanya gitu, nggak mungkin lah. Nah kalau ini mungkin, kalau masalah alat kesehatan kayak dehumidifier, ya mungkin tambahan untuk peningkatan pelayanan aja. Terus kemudian juga ventilator, apalagi tadi syarat terkait dengan urusan BPJS, oke lah ditambahkan. Kebutuhan suku cadang MR ketika dilakukan pengecekan terjadi kebutuhan penggantian suku cadangnya oke. Tapi yang 3 ini rada bingung saya kalau memang nggak mungkin TAPD juga tidak akan menyetujui. Masa vario listrik misalnya gitu. Atau memang ini cadangan saja. Jadi kalau kebutuhan itu meningkat sampai ada peningkatan sehingga bisa diantisipasi, perlu penjelasan terkait dengan hal ini. Terus kemudian juga saya juga berterima kasih tampilan dari Bandung Suwari dan rekan-rekan dari Ujung Berung SDF terkait dengan rencana kerja berikut anggaran itu cukup jelas buat kami sehingga kami bisa mengikuti struktur anggarannya seperti apa, program kegiatannya terkait seperti apa, besarannya seberapa jelas. Hanya mungkin perlu diperjelas sedikit seperti di rencana kegiatan halaman, enggak ada halamannya ya. Rencana kegiatan terkait dengan ini alat pengadaan alat kesehatan atau alat penunjang medik fasilitas kesehatan. Ini target 105 unit Pak Dirut. Terus pakunya 750 juta, berarti 150 juta total, jadi 105 unit totalnya 750 juta ya. Terus yang ke bawah tadi pengadaan obat bahan medis, ini yang bingung buat saya. 7,6 M itu 3 paket. Itu seluruh 3 paket atau supaya clear. Tadi yang ini yang nomor 14 13 supaya buat saya nggak begitu jelas. Nomor 14 rencana kerja. Pak, ini siapa yang direktur rumah sakit atau? Pak Dirut Kewari aja, Pak Dirut Kewari. Karena di program proyek Pak Dirut Kewari. Izin Pak Heri, 3 paket itu kejelasannya adalah yang paket pertama obat, yang kedua adalah BMHP, yang ketiga adalah makan dan minum. Oh, jadi totalnya 7,6 atau? Ya, yang ini sudah masuk ke penganggaran awal itu 7,6 miliar. Nah, untuk tambahan kan kami tadi menyampaikan yang tadi Bapak sampaikan, kami perlu ini aja supaya ada faktor kejelasan. Kalau bisa tuh obat-obatan. Ya, jadi kan kita tahu ini kan disatukan obat-obatan, makanan, bahan habis pakai begitu. Kalau lebih bagus gitu kalau menurut saya. Baik Pak, itu tadinya dari kode rekening kali kami. Ya, ada di keterangan lebih bagus nih. Baik. Kan kita tahu nih obat-obatan total Bandung Kiwari itu per tahun itu sekian, habis pakai sekian, kemudian makanan itu sekian gitu. Kita paham. Ya, terima kasih. Itu terus kemudian untuk Ujung Berung Pak Bu Dokter minta Pak Budri, saya agak risau sampai sekarang itu lahan parkir masih proses pengukuran, kok lama banget proses pengukuran. Jadi kan udah bulan Oktober gitu, sedangkan begitu lahan itu sudah, karena kan saya tahu persis adanya lahan parkir itu sangat menunjang optimalitas pelayanan RSUD Ujung Berung. Sampai saat ini mungkin belum tuntas terkait dengan pengadaan lahan. Terus saya juga tidak lihat 2025 ada DD-nya untuk pembangunan lahan parkir segala macam. Nanti menurut saya harusnya ketika kita punya perencanaan 2024 itu beres lahannya, kemudian tindak lanjut terkait dengan
pembangunan. Pak Heri tidak perlu dijawab sekarang dulu ya. Ya, Kami waktu, jadi Pak Heri menyampaikan saja dulu. Nah, Ya. tolong dijelaskan karena menurut saya ini penting untuk meningkatkan kualitas layanan dari RSUD Ujung Berung. Ya. Karena mungkin waktunya satu aja buat Ujung Berung ya. Terima kasih Bu. Pak Dirut RSKGM, saya juga bingung. Bingung karena gini. Pembangunan RSKGM itu kita lakukan karena kita pahami bersama kualitas layanan SKM sangat dipengaruhi oleh kondisi infrastruktur yang ada sampai saat ini. Kemudian pembangunan tahap pertama itu sudah berlangsung sekarang, tapi tidak dianggarkan lagi untuk pembangunan tahap berikutnya. Kenapa tidak direncanakan memang setelah tahap pertama sudah bisa operasional? Kan saya itu ditaruhnya di tambahan. Saya nggak jadi bingung gitu, memang tidak direncanakan ini kita melaksanakan pembangunan. Tadi saya lihat, saya dengar kata Pak Dirut, saya mengusulkan tambahan untuk pembangunan tahap. Kalau menurut saya mah jangan ditambahan, itu masih perencanaan yang matang. Karena kan memang kalau tidak dilakukan pembangunan tahap berikutnya kan tidak bisa secepatnya bisa kita fungsikan. Layanannya tetap terhambat karena memang kondisi sekarang memang tidak bisa optimal karena infrastrukturnya terbatas. Itu saja pimpinan. Terima kasih pimpinan. Terima kasih Pak Heri. Dan saya juga jadi ikut-ikutan seperti Pak Heri. Saya juga risau dan bingung. Tergesa-gesa. Pak Anhar, terkait tadi usulan tambahan anggaran, tolong dibuatkan suratnya saja ya. Usulan kepada Pak Wali Kota melalui APD, jadi secara resmi disampaikan sehingga itu menjadi dasar pembahasan buat kita. Lalu kemudian yang kedua, ini dari saya, tadi ada anggaran untuk pembangunan puskesmas, 11 puskesmas. Saya minta dipastikan untuk lokasi atau titik yang di Kelurahan Batu Nunggal. Kan lahannya sudah dibebaskan tuh. Jangan sampai tidak dibangun juga di sana. Ya. Kecamatan Bandung Kidul. Terus kemudian ya terakhir mungkin ini dari saya sebelum kita tutup acara ini, sama seperti apa yang disampaikan oleh rekan-rekan semua, kami titip terkait masalah pelayanan ini Pak, karena anggaran yang diberikan kepada Dinas Kesehatan itu termasuk yang paling besar ya dari semua anggaran yang kita miliki, hanya kalah oleh distrik. Jadi kami mohon agar pelayanan kepada masyarakat itu berbanding lurus. Tadi sudah disinggung-singgung, kesehatan ini kan terkait pelayanan dasar. Ini ada amanat PP 2 tahun 2018, tapi menurut saya ini ada yang lebih mengatur lagi, dan ini sangat-sangat harus menjiwai karakter yang kita miliki, terutama di OPD kesehatan. Dalam konstitusi kan dibunyikan pasal 28H, pasal 34, setiap warga negara berhak untuk mendapatkan layanan kesehatan dan negara wajib untuk menyediakannya. Jadi jangan sampai masih kami temukan di lapangan karena warga datangnya kepada dewan-dewan ini. Kalau ada yang sakit datang kepada dewan. Mereka mengeluh kesulitan untuk mendapatkan layanan kesehatan. Ya terima kasih, selama ini sudah ada kerjasama yang baik ya, terutama dengan Pak Kiwari, dengan RSUD. Ada warga-warga saya yang sakit bisa dilayani, tapi kan mungkin masih banyak lagi warga yang belum mendapatkan pelayanan dengan sebaik itu. Jadi saya berharap anggaran yang diberikan harus berbanding lurus dengan pelayanan. Intinya di Kota Bandung tidak boleh ada warga mau kaya mau miskin yang sakit tidak diobati. Tidak boleh ada warga di Kota Bandung mau kaya mau miskin yang mereka tidak mendapatkan pelayanan kesehatan yang baik. Itu saja barangkali sebagai penutup saya sampaikan, dan kepada rekan-rekan Banggar, kita akhiri dulu ya pembahasan belanja ini untuk Dinas Kesehatan. Ini belum berakhir Pak, nanti kita masih ada sesi berikutnya karena mungkin keterbatasan waktu ya. Dan mohon maaf, ini kita sudah 3:30, jadi saya mohon kepada rekan-rekan supaya tidak terlalu lama istirahatnya. Cukuplah sholat 15 menit ya. Kita sholat dulu, sholat asar, cukup 4 rakaat saja, asar dulu. Sholat asar ya, mohon maaf. Sholat asar cukup 4 rakaat, jangan terlalu rajin, jadi 8 rakaat. Terima kasih, kita tutup bersama-sama mengucapkan alhamdulillah.
Alhamdulillahirobbilalamin. Sampai ketemu lagi